Shalom. Selamat pagi kita semua. Kita pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kalau sudah mendapatkannya boleh katakan amin. Kita mau membacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang menyertai kita adalah Tuhan kita. Oleh karena kasih dia ada hidup, banyak yang mendapat kepercayaan dan kita. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 19 ini berbicara tentang Raja Asyur sendiri. Dia menyerang Yehuda, jadi suku Yehuda, kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel ini dipimpin oleh rajanya yaitu Hizkia. Hizkia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dapat kita lihat bukti-buktinya itu dalam 2 Tawarik pasal sebelum-sebelumnya dari pasal 30, bahwa dia itu membangun ulang bait suci, dia merenovasi ulang, bahkan sampai dia mengatur untuk ini penyumbangan ke imam-imam Lewi, orang-orang Lewi. Jadi dapat kita lihat bahwa Hizkia ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, dan dia itu adalah seorang raja yang bahkan dia dapat dibilang itu sangat mengasihi Allah, karena banyak pembangunan atau perenovasian di dalam bait Allah itu. Jadi kan raja sebelumnya itu dia membiarkan bahkan sampai menyembah berhala, tetapi Hizkia ini adalah raja sebelum Hizkia itu adalah raja yang boleh dibilang tidak takut akan Tuhan. Jadi dia menyembah berhala dan tidak dekat akan Tuhan. Jadi dia bahkan sampai ke gunung-gunung berhala gitu. Jadi mempersembahkan korban, dan bangsa Israel itu malah tambah rusak gitu, tambah jahat. Tapi di sini kita lihat bahwa Hizkia ini orang yang mengasihi Allah. Jadi dia memperbaiki bait Allah, mengatur ulang semuanya itu. Kita dapat lihat kalau dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 ini membahas tentang Raja Sanherib pada saat menyerang Hizkia. Pada saat menyerang Hizkia itu Hizkia tahu karena Raja Sanherib ini adalah Raja Asyur. Sebelum-sebelumnya mereka sudah melawan dari negara-negara yang lain. Jadi Raja Asyur ini berencana untuk merebut kerajaan Israel. Dan di sini kita lihat bahwa Hizkia berkata kepada mereka, Hizkia memproklamasikan kepada mereka, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Dan ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Jadi saya mau membawakan tentang bukti kesetiaan Hizkia. Bukti kesetiaan Hizkia dapat kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Seharusnya dalam posisi jika kita menghadapi masalah, pasti orang-orang akan susah untuk berpikir tentang Tuhan. Pasti berpikir tentang apa yang harus saya lakukan menghadapi masalah ini. Pasti akan lupa tentang bagaimana kita mau menyerahkan permasalahan ini kepada Tuhan. Dapat kita lihat di ayat-ayat yang dari ayat 5 itu, dari ayat sebelumnya kan Hizkia sudah mengetahui bahwa Raja Sanherib ini mau
menyerang dia. Jadi dia dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar dan mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia juga memperkuat Milo Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Jadi kita lihat bahwa Hizkia juga punya rencana untuk menyelamatkan diri dari permasalahan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dalam ayat yang ke-7 itu dia menenangkan hati mereka itu dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Padahal dia sudah ada perlengkapan untuk melawan Raja Asyur itu juga. Jadi di sini kita lihat bahwa permasalahan kita itu memang membutuhkan rencana kita, tetapi rencana kita semuanya itu harus kita tahu Tuhan yang pertama. Tuhan yang pertama, karena kita lihat padahal dia sudah mempunyai rencana, tetapi rencana yang matang. Kita kalau lihat lembing perisai dalam jumlah yang besar, dia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Jadi ini perlengkapan untuk menghadapi Raja Asyur, tetapi dia juga tidak melupakan Tuhan. Dia tetap mengingat bahwa Tuhan adalah yang pertama. Walaupun persiapan yang sudah dia lakukan, dia tidak terlalu ini gitu, maksudnya menyerahkannya semuanya itu kepada perlengkapannya saja atau kesiapannya untuk melawan itu, tapi dia menaruh semuanya itu ke dalam Tuhan. Jadi bukti kesetiaan Hizkia yang pertama adalah dalam permasalahan dia tidak berpatokan hanya kepada rencana dia saja, tetapi dalam rencananya itu justru dia mengagungkan nama Tuhan. Jadi maka karena itu kita dapat lihat bahwa Raja Yehuda itu jadi oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi pada saat permasalahan kita menunjukkan bahwa rencana kita saja itu tidak cukup. Kita membutuhkan Tuhan di dalam rencana itu. Maka orang-orang akan makin sayang kita. Dan kita lihat juga bukti yang kedua bahwa Hizkia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dapat kita lihat di ayat-ayat selanjutnya itu. Ini. Kita lihat, jadi Sanherib itu dan mengirim seorang pengutusannya. Dalam utusannya itu berkata, beginilah kita Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Jadi Raja Asyur membuat surat dan dia mengirim seorang utusan untuk membuat bangsa Israel itu takut, buat bangsa Israel itu gentar. Begini, dalam posisi bangsa Israel selalu raja yang memberi keputusan. Jadi kalau rajanya berbuat dosa, otomatis semuanya itu juga bangsa Israel itu jatuh dalam dosa. Jadi kita lihat bahwa di sini walaupun Raja Asyur ini dia mengirim utusan untuk berkata-kata seolah-olah Tuhan kalian itu tidak bakal ini, percuma saja itu Hizkia cuma mau melindungi dirinya sendiri, makanya dia suruh kalian tahan di situ. Karena mereka keadaannya sudah terkepung dan pada saat kita lihat juga itu makanan pada saat itu juga mungkin kekurangan, jadi bisa kurang. Tapi kita lihat bahwa nanti kita lihat lagi dalam ayat selanjutnya itu kalau Raja Asyur itu mengatakan bahwa raja-raja sebelumnya yang kami lawan itu juga mereka mempunyai tuhan-tuhannya sendiri dan tuhan-tuhan mereka semua itu kalah. Jadi percuma saja kalian dengan Tuhan kalian itu juga pada akhirnya hasilnya akan sama juga. Tetapi pada saat dia mendengar Hizkia mendengar kata-kata ini, dia tidak malah jatuh atau malah mulai makin tidak percaya imannya, tetapi dapat kita lihat dalam ayat yang ke-20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Jadi kita lihat dalam permasalahan kita itu juga kadang ada hal-hal yang membuat kita semakin tidak bisa percaya sama Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini datang ke saya? Tuhan, padahal saya sudah begini. Ini adalah bukti-bukti bahwa saya pernah begini. Tetapi kenapa semakin lama semakin saya tertekan?
masalah ini semakin menekan saya. Tetapi kita lihat Raja Hizkia menunjukkan contoh yang baik, menunjukkan bukti yang kedua. Tadi kan bukti yang pertama bahwa dia dalam rencananya dia tetap mengutamakan Tuhan. Tetapi dalam bukti yang kedua, dia dalam permasalahannya itu dia tetap berdoa kepada Tuhan. Pada saat permasalahan kita datang, sesuatu rasanya seperti terkurung, karena ini keadaannya Raja Hizkia terkurung, jadi sudah terkepung. Tetapi Raja Hizkia dia tetap tidak takut, jadi dia berdoa, dan akhirnya apa? Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allah. Jadi kita lihat bahwa permasalahan kita itu sebenarnya adalah jalan di mana Tuhan mau menunjukkan solusi, dan itu menjadi suatu jalan untuk menunjukkan bukti kesetiaan kita. Aplikasi untuk kita pada pagi hari ini, apapun yang kita lakukan, setiap rencana apapun yang kita buat, taruhlah Tuhan pertama dalam rencana itu. Dan aplikasi yang kedua, setiap jika permasalahan apa yang terjadi kepada kita, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak Frans boleh kita dalam doa. Jika Tuhan menyertai kami, maka segala sesuatu